Kejutan di line up timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi. Kata-kata sombong pelatih timnas Arab Saudi jelang jumpa dengan timnas Indonesia. Koreografi supporter timnas Indonesia disanjung oleh FIFA. Nanti lawan Bahrain siapa tahu lebih wow lagi. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Pelatih tim nasional Arab Saudi Harvey Renard mengungkapkan kata-kata sombong jelang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepatnya, Renard percaya diri bakal menjadikan kemenangan atas timnas Indonesia sebagai lembaran baru bersama salah satu klub raksasa Timur Tengah tersebut. Ya, malam nanti Arab Saudi bertanding ke markas timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan ke-6 grup C yang dijadwalkan pada Selasa 19 November jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertemuan pertama di Jeddah, The Green Falcons ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia. Setelah itu mereka hanya menang sekali saat melawan Cina dan kemudian dikalahkan Jepang serta bermain tanpa gol melawan Bahrain. Hasil kurang bagus itu pun membuat sang pelatih Roberto Mancini dipecat. Lalu Arab Saudi memutuskan untuk bereuni dengan Harvey Renard, juru taktik yang membawa mereka mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022 lalu. Walaupun menjalani pertandingan pertamanya pekan lalu dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia, Renard mengaku tidak mengalami kesulitan yang sama karena dia terus memantau para pemainnya setelah berpisah pada Maret tahun lalu. Saya menghabiskan 3 tahun di timnas Arab Saudi dalam periode pertama kepelatihan saya. Saya pergi Maret 2023 dan setelah itu saya masih menonton Liga Arab dan saya juga memantau pemain yang saya latih setiap pekan di Liga, ungkap Renard. Selain itu, Harvey Renard juga menilai dirinya dan para pemain Arab Saudi sudah paham satu sama lain. Oleh sebab itu dia percaya diri bisa meloloskan Abdullah Al-Hamdan dan juga teman-teman ke Piala Dunia. Pelatih asal Prancis itu pun ingin cerita barunya dimulai dengan menumbangkan timnas Indonesia. Tidak sulit bagi saya untuk kembali dan menangani Arab Saudi lagi. Saya dan pemain saling tahu satu sama lain dan kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk lolos ke Piala Dunia. Akan ada cerita baru yang saya buat dan itu dimulai saat melawan Indonesia, ungkap dari Harvey Renard. Koreografi supporter timnas Indonesia disanjung banyak pihak termasuk oleh FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa termehek-mehek. Dua supporter timnas Indonesia La Grande Indonesia dan juga Ultras Garuda menyuguhkan koreografi raksasa ketika melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. La Grande Indonesia menampilkan koreografi Gundala versus Godzilla di tribun utama Gelora Bung Karno. Sedangkan Ultras Garuda membentangkan catatan pertemuan saat Indonesia menang atas Jepang pada 1968. Ya, kalau dipuji ya kita pasti termehek-mehek lah ya. Apalagi ada Godzilla sama Gundalanya, ujar dari Erick Thohir. Erick Thohir berharap pendukung timnas Indonesia bisa membuat koreografi yang lebih megah lagi saat timnas Indonesia bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2025. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret nanti. Partai itu menjadi yang ke-8 untuk skuad Garuda di grup C. Siapa tahu berikutnya nanti pada Maret 2025 koreografinya lebih wah lagi ketika melawan Bahrain, ungkap dari Erick Thohir. Seperti kita ketahui, Bahrain adalah lawan timnas Indonesia yang berusaha menolak untuk bermain melawan Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal itu disinyalir karena mereka khawatir bakal ada serangan dari supporter timnas Indonesia kepada para pemain dan juga staf kepelatihan mereka. Mereka beranggapan bahwa supporter Indonesia adalah supporter yang arogan dan berbahaya bagi tim tamu. Nyatanya apa yang dilakukan fans timnas Indonesia di GBK akhir-akhir ini justru membuktikan bahwa apa yang dikatakan pihak Bahrain tidaklah benar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir percaya diri laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada Maret mendatang bakal tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menurutnya, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tidak punya alasan lagi yang kuat apabila Indonesia mampu menggelar pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi secara lancar dan juga aman. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ramai didesak agar meninggalkan posisinya setelah performa buruk yang dialami skuad Garuda. Timnas Indonesia mengalami hasil buruk di 2 pertandingan terakhir. JIZ dan kawan-kawan tumbang saat melawan Cina dan juga Jepang. Kekalahan ini membuat peluang tim merah putih untuk melaju ke Piala Dunia semakin mengecil, soalnya kini berada di juru kunci klasmen. Sontak banyak yang menyerukan agar Sintayong dipecat oleh PSSI. Tagar STY out viral di media sosial. Kabar ini lantas diketahui media Korea yang ikut merespon. Mereka justru menyinggung fans timnas Indonesia.
Apakah kalian lupa bersyukur? Fans Indonesia melancarkan gerakan pengunduran diri yang mengejutkan. Kebijakan naturalisasi tidak ada artinya. Tulis dari laporan Nate, media dari Korea. Apakah mereka sudah melupakan prestasi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan? Fans Indonesia menyerukan Sintayong mundur karena performa buruk. Tambah dari media tersebut, lebih lanjut media itu mewajarkan jika memang ada kritik yang terjadi, namun agak sulit dipahami jika Sintayong diminta untuk mundur. Tentu wajar jika kita tidak bisa menghindari kritik karena kita sudah menerima akibat kekalahan tersebut. Namun sulit memahami Sintayong menunjukkan performa yang tidak sesuai dengan kekuatannya, ucap Nate. Bukan hanya itu, pernyataan yang menyebut Sintayong tidak bisa memanfaatkan pemain keturunan juga dibantah karena banyak dari skuad Garuda yang masih belum tampil starter di Eropa sana. Meski telah mendatangkan sumber daya yang bermain di Liga Eropa, tidak banyak pemain yang aktif sebagai starter. Ada banyak pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain untuk timnya di sana, tambah dari media Korea tersebut. Adapun timnas Indonesia selanjutnya bakal melawan Arab Saudi, laga krusial bagi masa depan Sintayong di tim merah putih. Namun faktanya Bola Sport menggelar jejak pendapat terhadap fans timnas Indonesia tentang apa yang harus dilakukan PSSI terhadap Sintayong jika kalah dari Arab Saudi. Polling pada 17-18 November itu dilakukan melalui akun media sosial, Instagram dan Twitter. Mayoritas fans timnas Indonesia masih menghendaki Sintayong dipertahankan walaupun ditekuk oleh Arab Saudi. Di platform Instagram dan juga Twitter juga masih tinggi yang ingin bersama Sintayong, masing-masing 61 dan 67% suara. Kabar baik datang kepada Eliano Reijnders jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pemain keturunan Belanda tersebut dipastikan masuk ke dalam daftar 23 nama pilar timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi. Kepastian itu juga sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Kata Sumarji, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah mengumumkan 23 pemain untuk melawan Arab Saudi. Dijadwalkan timnas Indonesia bakal melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi bakal disiarkan secara langsung oleh RCTI. Ya, Eliano Reijnders masuk ke dalam 23 pemain untuk melawan Arab Saudi, kata Sumarji. Eliano Reijnders akhirnya masuk kembali ke dalam 23 pemain timnas Indonesia. Sebelumnya Sintayong telah mencoret namanya dalam 2 pertandingan terakhir tim merah putih. Sintayong mencoret Eliano Reijnders pada saat timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pemain asal klub PSC Zwolle tersebut juga kembali dicoret timnas Indonesia melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Awalnya banyak yang bertanya-tanya apa alasan Sintayong mencoretnya di 2 pertandingan terakhir. Eliano Reijnders dikabarkan kalah bersaing dengan pemain-pemain di timnas Indonesia saat ini. Kebutuhan taktik dan juga strategi juga menjadi alasan dari Sintayong mencoret pemain 24 tahun itu. Sejauh ini Eliano Reijnders sudah bermain selama 44 menit saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa yang menyangka situasi dari Eliano Reijnders saat ini di timnas Indonesia ternyata mendapatkan atensi publik yang begitu besar. Bahkan baru-baru ini tidak menyangka banyak fans dari timnas Indonesia yang ternyata memberikan hadiah khusus bagi Eliano Reijnders untuk dibawa kembali ke Belanda setelah membela timnas Indonesia.